Bapak Ibu peserta sinode yang berbahagia dan seluruh umat beriman terkasih yang menghadiri perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Selamat sore, Shalom Elohim. Selamat datang di Gereja Santo Yosef Palembang, mengakhiri rangkaian puncak Sinode 3 Keuskupan Agung Palembang yang sudah dimulai dari tanggal 27 September sampai hari ini, tanggal 29 September 2022. Sore hari ini kita akan mempersembahkan hasil sinode kita dalam perayaan Ekaristi sekaligus menutup rangkaian puncak Sinode Keuskupan Agung Palembang. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang, dengan para celebran Monsinyur Emeritus Aloysius Sudarso, Monsinyur Adrianus Sunarko, Uskup Pangkal Pinang, Romo Felix Astono Atmojo SCY, Ketua Panitia Sinode, Romo Simon Margono, Dekenat 1, Romo Yohanes Kristianto, Dekenat 2, dan Romo Fian Dharma, Dekenat 3. Sekarang marilah kita bangkit berdiri bersama paduan suara Color Choir, kita menyanyikan lagu pembukaan. We
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Para Bapak Uskup, para imam, biarawan-biarawati, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan secara khusus peserta sinode, selamat sore. Pada pesta para malaikat agung hari ini, kita ingin bersama-sama menutup rangkaian proses sinode ketiga Keuskupan Agung kita. Kita patut bersyukur atas proses panjang berjalan bersama yang sudah kita lakukan sepanjang 1 tahun terakhir ini, di mana seturut kehendak Roh Kudus kita bersama-sama hendak membaharui diri sebagai gereja, melihat secara baru eksistensi dan hakikat panggilan sejati kita. Kini saatnya kita mewujudkannya dalam dan melalui arah dasar pastoral Keuskupan Agung Palembang yang akan segera disempurnakan, yang kemudian akan ditetapkan oleh Gembala Agung kita dengan menjadi anak-anak terkasih seperti Yesus yang berkenan kepada Bapa, dengan menjadi terang dunia dan garam masyarakat serta sakramen keselamatan bagi dunia. Semoga perayaan hari ini menjadi berkat bagi kita semua, memperteguh iman kita, mengembangkan harapan dan kasih kita dan menjadi kesempatan untuk semakin menghayati hakikat kita sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik dalam perlindungan para malaikat agung yang kita pestakan hari ini. Oleh karena itu, marilah sekarang kita bersama-sama memasuki perayaan ini dengan terlebih dahulu menyadari akan kelemahan kita dan sekaligus nanti kita mohon pengampunan atas segala kekurangan dan kedosaan kita. Kita mohon pengampunan dari Allah agar kita dijadikan layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga
Allah Bapa kami yang maha mulia, penyelenggaraanmu sungguh mengagumkan. Malaikat dan manusia Kau panggil mengabdi Engkau. Kami mohon semoga mereka yang berada di hadapan-Mu dan mengabdi-Mu bagi kami menjadi duta sukacita-Mu dan pelindung kedamaian-Mu. Berkaryalah dalam diri kami agar melalui sinode ketiga yang telah kami jalani dan berakhir pada hari ini, kami semakin beriman dan berbuah limpah dalam pengabdian kepadamu dan kepada sesama kami. Dengan pengantaraan Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gumawan, seorang anak serupa anak manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu, dan ia dihantarkan di hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu,
karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan Tuhan. Sebab besarlah kemuliaan Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Muliakanlah Dia, hai para hamba yang melakukan kehendak-Nya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Sekali peristiwa, Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi,
Engkau putra Allah, engkau raja orang Israel. Yesus berkata, apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada Putra Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Tema sinode kita adalah berjalan bersama, semakin beriman, dan berbuah limpah. Saya memberi judul homili saya, semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbuah. Saya awali dengan cerita ini. Seorang anak muda datang kepada pastor dan berkata, Romo, saya datang mau mengucapkan selamat tinggal kepada Romo. Saya mau meninggalkan gereja dan tidak akan kembali lagi. Dengan tenang dan bijak, Romo itu mengatakan, baiklah anakku, namun katakan dulu kepada saya, mengapa kamu akan meninggalkan gereja? Anak itu menjawab, ya, saya melihat dan mendengar ada begitu banyak keteladanan buruk dilakukan oleh orang-orang gereja yang seharusnya tidak mereka lakukan. Oh ya? Apa itu? Banyak romo berbicara kasar, bukan di sini pasti. Banyak suster judes, bukan mereka. Umat bergosip selama mereka mengikuti perayaan Ekaristi. Tidak ya? Apalagi ketika Romo berkhotbah yang membosankan itu, mereka asik main ponsel. Dan kalau tidak ya tidur. OMK, Romo tahu, mereka ke gereja hanya untuk pacaran. Oke, baiklah, kata Romo itu. Namun, maukah kamu melakukan satu permintaan saya sebelum kamu meninggalkan gereja? Baik, apa itu? Coba kamu isi gelas ini dengan air sampai penuh, dan bawalah gelas ini keliling berjalan 3 kali mengelilingi gereja. Hati-hati, jangan sampai ada setetes air pun tumpah. Setelah itu, kembalilah ke sini, dan kamu boleh meninggalkan gereja. Anak muda itu melakukannya dengan sangat baik. Sungguh tidak setetes air pun tumpah. Setelah itu dia menyerahkan gelas itu
kepada Romo. Lalu Romo itu bertanya, apakah selama kamu berjalan keliling, kamu melihat ada muda-mudi yang pacaran di gereja? Dia menjawab, tentu saja tidak. Saya kan sedang berkonsentrasi pada air dalam gelas. Apakah kamu mendengar kata-kata Judes para suster? Tidak. Apakah kamu melihat dan mendengar umat Allah main ponsel atau bergosip, atau melihat mereka tertidur di gereja? Ya, tentu saja tidak. Bagaimana mungkin saya melihat mereka karena saya sedang berkonsentrasi melakukan tugas saya? Dan Romo itu menjawab, begitulah anakku. Jika kamu sedang menyalahkan orang lain, kamu sendiri tidak sedang berkonsentrasi pada hidupmu sendiri, tidak sedang peduli pada hidupmu, pada dirimu. Jika kamu mau memfokuskan dirimu pada dirimu sendiri dan kepada Tuhan yang kau maksudkan engkau datang ke gereja, kamu tidak akan melihat kelemahan orang lain. Andaikan pun kamu melihat, kamu tidak akan sampai membenci mereka. Marilah bukan saling membenci, sebab kita ini saudara dan saudari. Ada ribuan malaikat bersama 3 malaikat agung yang memuliakan Allah di surga. Tetapi kepada kita di bumi, para malaikat agung adalah personifikasi kehadiran Allah yang penuh kasih, yang melindungi. Mikael, yang memberi kebahagiaan. Gabriel, sukacita, kebahagiaan. Dan Mikael, Rafael, yang menyembuhkan. Kita dikasihi oleh kasih Allah, oleh Allah dengan kasih yang tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih. Dan karena itu Dia terus-menerus hadir. Kita dicintai agar kita saling mencintai. Karena kita di hadapannya adalah anak-anak Allah, dan Allah adalah Bapa kita bersama. Secara teologis, Allah itu mengasihi manusia, dan karena itu Ia mengungkapkan dirinya dalam mencintai manusia dengan menciptakan manusia segambar dengan dirinya sendiri. Pertama-tama karena kasih-Nya lah Allah menciptakan manusia. Karena semua manusia adalah gambar diri Allah, maka semua manusia adalah anak-anak Allah. Allah dalam kekayaan kodratnya yang tak terjangkau oleh daya akal manusia dapat mewahyukan dirinya dengan berbagai cara. Entah Dia dengan mengungkapkan diri pada kita dan kita menjadi gambarnya, atau nanti akan mengungkapkan kepenuhan dirinya dalam diri putranya.
Allah itu Maha Kuasa dan Maha Bisa. Dan karena itu Dia adalah Allahnya semua ciptaan, Allahnya semua manusia, tanpa membeda-bedakan. Andaikan Dia hanya Allahnya bangsa tertentu, suku tertentu, Dia pasti bukan yang Maha Kuasa. Jika Dia Maha Kuasa, maka Dia adalah Allahnya semua orang, Allahnya semua bangsa. Secara kristologis, bagi kita yang mengimani Allah dalam diri Yesus sebagai pewahyuan Allah yang sempurna, sebab dalam diri Kristus tinggal seluruhnya kepenuhan Allah ketika Yesus menjadi manusia. Di dalam Dia tidak ada alasan untuk tidak bersaudara dengan semua orang. Hukum cinta kasih adalah dasar hidup yang diundangkan dan untuk dilaksanakan kepada kita oleh Yesus. Bahkan dalam situasi yang tidak menyenangkan pun, kita diajak untuk mencintai, mengasihi, menjadi saudara dan saudari dengan semua orang. Jika engkau hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apalah upahmu? Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Dia yang menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi orang baik maupun bagi orang jahat. Yesus sendiri memberi contoh bagaimana Dia sebagai Putra Allah mengasihi kita. Dia lebih memilih mengorbankan dirinya daripada mengorbankan kita. Secara gerejani eklesiologis, gereja adalah sakramen keselamatan bagi semua manusia, tetapi juga bagi seluruh alam di dalam Kristus, tanda dan sakramen yang sejati dari Allah. Sebagai persekutuan yang dijiwai oleh Roh Kudus, gereja adalah suci dan mengungkapkan diri sebagai keselamatan yang dari Kristus, dari Allah itu. Namun gereja sebagai organisasi duniawi tetap harus membaharui diri, tetap harus membersihkan diri dari segala kelemahan duniawinya, kefanaannya. Tetapi gereja adalah sarana di mana Allah menuntun manusia untuk mengerti dan mengimaninya. Gereja yang lahir di hari Pentakosta, di mana Roh Kudus yang adalah Roh Bapa dan Putra dicurahkan untuk menuntun agar terus-menerus kasih Allah yang terungkap dalam diri Yesus diimani. Gereja adalah rumah bagi semua orang dari segala latar belakang. Semua manusia adalah saudara dan saudari dalam Kristus sebagai yang sulung dari segala ciptaan. Secara sosiologis, kita manusia tidak ingin hidup sendirian dan tidak bisa hidup sendirian. Tidak baik bahwa manusia itu sendirian saja adalah sabda yang bukan hanya baik untuk didengar pada perayaan sakramen pernikahan, melainkan juga untuk hidup secara sosial, untuk kita secara umum.
Justru dalam kebersamaan dan dalam keanekaragaman kita menjadi manusiawi. Petrus dan Paulus sejak awal gereja telah mengundang kita untuk bergaul dengan semua orang dari latar belakang yang tidak selatar belakang dengan kita. Petrus terkenal dengan kata-katanya yang saya sendiri terjemahkan sebagai yang mengimani dan menjalankan perintah gurunya. Dia mengatakan, "Kini aku tahu bahwa Allah tidak membedakan orang." Dan itulah spirit hidup Allah yang dihidupi oleh Kristus, diungkapkan oleh Petrus. Kini aku tahu bahwa Allah tidak membedakan orang. Setelah dia bertemu dengan Cornelius, setelah dia bergaul dengan bangsa lain. Dimensi sosiologis manusia mempunyai dasar pada dimensi teologis. Allah yang menghendaki kita terlahir menjadi manusia dalam suku, dalam ras, dalam budaya tertentu, di negara tertentu, yang bukan kehendak kita sendiri, yang bukan bahkan kehendak orang tua atau kakek nenek moyang kita. Ketika Allah berkehendak atas kita dan kita merendahkan orang lain, kita sendiri bukan orang yang beriman pada Allah. Ketika kita menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri, kita mengungkapkan diri bahwa kita adalah anak-anak Allah yang melaksanakan kehendak-Nya. Secara ekologis, kita ini saudara dan saudari ciptaan Allah yang lain. Laudato Si, surat Bapa Suci, mengajak kita untuk menyelamatkan bumi dan segala isinya. Barangkali kita harus mengabdi Allah dengan cara berbeda sekarang setelah mendalami Laudato Si, dan barangkali kita harus bersikap berbeda terhadap ciptaan Allah yang lain. Saya mengusulkan yang pertama, menghormati alam sebagai saudara dan saudari yang lebih tua dari kita. Dalam kisah penciptaan, manusia diciptakan sebagai yang paling bungsu dari seluruh ciptaan yang lain. Maka logisnya manusia harus menghormati saudara dan saudari tuanya. Santo Fransiskus dari Assisi dapat dijadikan teladan untuk itu. Dia memperlakukan semua ciptaan apapun sebagai saudara atau saudarinya. Bahkan maut disebut sebagai saudarinya. Manusia adalah anak bungsu yang durhaka jika berbuat jahat terhadap saudara dan saudari tuanya, alam ciptaan yang lain. Yang kedua, menghormati alam sebagai sahabat. Sekurang-kurangnya dalam pengertian itu yang semartabat, yang sederajat, bukan budak, bukan hamba, yang dapat diperlakukan semena-mena karena keragusan kita. Apapun ciptaan Allah yang lain itu. Yang ketiga, menghormati alam sebagai ibu. Alam, terutama bumi, adalah ibu pertiwi. Ibu adalah pribadi yang melahirkan dan yang memberi kehidupan.
Dari dalam rahimnya ibu bumi melahirkan begitu banyak kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan demi kebutuhan hidup manusia, demi keberlangsungan manusia. Ibu bumi ini telah melahirkan udara, makanan, obat-obatan yang cukup untuk semua manusia. Janganlah kita termasuk segelintir orang yang ikut merusak bumi, menguasai kekayaannya, dan memanfaatkan untuk kerakusan pribadi kita. Yang keempat, menghormati alam sebagai tubuh mistik Allah. Ungkapan wahyu diri Allah. Allah adalah Sang Pencipta. Dialah awal dan akhir, asal dan tujuan seluruh makhluk atau seluruh ciptaan. Yohanes mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jika Dia itu kepala dan kita tubuh mistiknya, maka saudara dan saudari sulung kita, yaitu ciptaan yang lain, adalah juga tubuh mistik Kristus. Tubuh mistik ini patut memperoleh penghormatan yang sepadan dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Manusia yang beriman kepada Tuhan patut menghormati alam yang merupakan buah karya Allah. Pantaslah jika kita membangun relasi dengan baik dengan Pencipta, tetapi juga dengan ciptaannya. Kalau Allah telah memperlakukan kita sebagai anak-anaknya, maka ciptaan lain juga hendaknya kita perlakukan sebagai saudara dan saudari sulung kita, sebagai yang harus kita hormati. Marilah menjadi saudara dan saudari satu sama lain sebagai anak-anak Allah. Buanglah segala kebencian, segala permusuhan. Lakukan segala kebaikan. Marilah saling mengasihi, sebab Allah, Bapa kita, adalah kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdiri menyanyikan iman kepercayaan kita. Credo in unum Deum. Domini
Saudara-saudari yang terkasih, sambil merindukan dan menantikan kedatangan Yesus Kristus, gereja terus berziarah menuju ke tanah air surgawi sambil melaksanakan tugas mewartakan Injil. Kita memohon agar Bapa selalu mendampingi kita melalui Roh Kudus. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Bagi Gereja Kudus Allah, semoga Gereja Kristus dalam pendampingan Roh Kudus
selalu ingat akan tugasnya mengabdi dan memuliakan Allah melalui pengabdian kepada sesama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Sri Paus, para uskup, dan para imam, serta para pemimpin umat di bawah bimbingan Roh Kudus, dapat menjadi pemimpin yang melayani umat Allah dengan rendah hati, sabar, dan penuh kasih, seturut teladan Yesus Kristus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintah dan masyarakat, semoga Roh Kudus juga dicurahkan kepada para pemimpin negara dan bangsa di dunia, agar selalu berjuang, membangun kerjasama, dan mengupayakan kesejahteraan umum. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum miskin, kecil, dan tertindas, serta mereka yang sakit, sendirian, dan menderita, semoga kami semua yang digerakkan oleh Roh Kudus senantiasa berpihak kepada mereka yang disingkirkan dan berusaha menerima dan merawat mereka dengan semestinya sebagai saudara-saudari dalam Kristus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga dengan terang bisikan Roh Kudus, kami mengalami sukacita dalam penziarahan berjalan bersama ini, dan semoga kami semakin berakar kuat dalam kesatuan gereja dan semakin berkembang dalam iman sehingga mampu berbuah limpah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, sumber pengharapan hidup baru kami, dengarkanlah doa-doa umat-Mu ini. Kabulkanlah apa yang kami mohon dalam pengharapan iman dan kasih kami kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Cintamu Tuhan, Engkau
Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Raja surga dan dunia, dengan perantaraan para malaikatmu, kami mempersembahkan kurban pujian kepadamu. Terimalah kiranya persembahan roti dan anggur ini, dan sucikanlah dalam kerahimanmu, agar mendatangkan selamat bagi kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Kami selalu memujimu dalam diri para malaikat dan malaikat agungmu, sebab penghormatan yang kami sampaikan kepada makhluk surgawi memantulkan keagungan dan kemuliaan bagi dirimu sendiri. Dan jika para malaikat itu sedemikian luhur dengan kehormatan yang besar, Engkau memperlihatkan betapa Engkau lebih besar lagi dan melebihi segala sesuatu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, rombongan malaikat memuji kebesaran-Mu, dan kami pun menggabungkan diri bersama mereka dalam sorak-sorai dengan satu suara pujian sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan dan pantas dimuliakan, Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami,
ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya, seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami. Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia mengutuskan persembahan roti dan anggur ini, agar kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama, sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkan kami, melalui salib dan Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putramu, penyelamat kami, yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian para salib, menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu, di dalamnya kami menghadirkan korban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota Putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Tuhan, sudilah Engkau menyempurnakan gereja-Mu dalam iman dan cinta kasih, bersama Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Harun Yuwono, bersama semua uskup, imam dan diakon, bersama seluruh umat milik-Mu. Bukalah mata kami supaya mengenal keperluan saudara-saudari kami. Ilhamilah kami dengan kata dan tindakan untuk menguatkan mereka yang menderita dan menanggung beban. Buatlah kami dengan ikhlas melayani mereka
menurut perintah dan teladan Kristus. Semoga gerejamu menjadi saksi yang hidup akan kebenaran dan kebebasan, damai dan keadilan, sehingga semua orang bangkit dalam harapan baru. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerailah kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau dan bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul, para malaikat, dan para martir, serta dalam kesatuan dengan semua orang kudus. Kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah berdoa pada Allah Bapa kita. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan kehidupan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak Allah di dalam Dikau, Putra Tunggal-Nya. Tuhan, janganlah lagi memperhitungkan dosa kami,
Tetapi teruslah perhatikan iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya dapat bersabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Aku bermazmur bagimu di hadapan para malaikat. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, Engkau telah menyegarkan dan menguatkan kami dengan roti yang turun dari surga. Kami mohon agar para malaikat-Mu menjaga kami, supaya setia dan taat kepadamu, serta melindungi kami terutama dalam kami melaksanakan dengan gembira segala tugas yang diamanatkan oleh Sinode ketiga Keuskupan Agung kami ini selama 10 tahun ke depan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah yang tunggal, kini dan sepanjang masa. Amin. Yang mulia para Bapak Uskup, para pastor, frater, suster, bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih umat beriman, sejenak kita akan mendengarkan 3 kata sambutan. Kata sambutan pertama akan disampaikan Yang Mulia Monsinyur Aloysius Sudarso, kemudian dilanjutkan kata sambutan berikutnya yang kedua dari Ketua Panitia Sinode yang akan disampaikan oleh Romo Felix Astono Atmaja SCY, dan ketiga kata sambutan dari Yang Mulia Uskup Keuskupan Agung Palembang Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Kemudian setelah berkat penutup, nanti kita akan foto bersama. Foto bersama dilakukan 2 kali saja. Foto pertama para Bapak Uskup bersama seluruh imam di altar ini. Lalu kemudian foto yang kedua, para Bapak Uskup, seluruh imam dan seluruh peserta sinode dan seluruh umat foto bersama menghadap ke atas, nanti foto dari atas. Lalu yang ketiga, setelah selesai acara ini, Bapak Uskup dimohon berkenan untuk memotong pita di halaman gereja, menandai dimulainya Basar Kitab Suci. Lalu yang terakhir, setelah perayaan Ekaristi ini, Bapak Uskup, para imam dan diakon diundang untuk bersyukur bersama atas terlaksananya sinode kita dengan makan bersama di ruang tamu pastoran. Sementara para peserta sinode yang lain dan seluruh petugas liturgi dan tata laksana diundang untuk makan malam bersama di aula paroki di belakang gereja kita ini, dan seluruh umat yang hadir juga disediakan kuliner di halaman gereja paroki kita ini. Demikian, dan kita sekarang akan mendengarkan kata sambutan yang pertama dari Monsinyur Aloysius Sudarso. Pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk menyapa kita sekalian. Para Bapak Ibu, para suster, para imam, dan tentu terutama Bapak Uskup yang berbahagia mengikuti sinode yang berjalan beberapa hari ini. Saya melihat antusiasme dari peserta. Saya melihat semangat, dinamik
yang berjalan di tengah-tengah sinode ini dan membawa saya penuh sukacita. Karena sebetulnya sebelum mengakhiri tugas sebagai uskup di Keuskupan Agung kita, sebelum dapat menyerahkan itu kepada Bapak Uskup Agung kita, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, kami juga sudah mempersiapkan diri untuk sinode yang ketiga. Tetapi berhubung dengan Corona yang begitu dahsyat pada awalnya yang menimpa kita, yang juga membawa tekanan dalam kehidupan kita menggereja, maka kita menantikan dan akhirnya pada hari ini kita bersukacita dapat bertemu bersama dan tentu bersama Gembala Agung Monsinyur Yohanes Yuwono membawa Keuskupan Agung kita untuk berziarah mengarungi zaman dan dunia yang baru. Tentu kita berpikir semoga pengalaman 2 tahun yang lalu di mana kita tidak bisa bertemu bersama, pada kesempatan ini semoga menjadi sukacita besar bagi kita. Dan saya melihat kebersamaan dalam sinode ini penuh sukacita, penuh dinamika, antusiasme, yang artinya antusias adalah antheos, ada dalam Tuhan. Semangat yang muncul karena kita menghayati kesatuan kita dalam Tuhan. Saya senang sekali dapat mengikuti dengan sepenuh hati sinode ini. Pertama-tama tentu karena kita merenungkan bahwa Allah itu adalah kasih. Allah seniman yang agung, kasih yang diungkapkan dalam kreativitas penciptaan. Tentu penciptaan manusia kita semua, tetapi juga mencipta dunia alam semesta untuk mendukung kehidupan semua manusia. Semoga Allah yang kasih, yang kreatif itu dapat juga kreativitas ini terpancar dalam kebersamaan kita sebagai gereja yang mau menghayati bahwa gereja itu sinodal. Sinodal yang diterjemahkan sebagai berjalan bersama. Hanya bisa berjalan bersama kalau kita menghayati keluarga baru, komunitas baru, yaitu gereja yang hendak kita ciptakan, yang hendak kita hayati bersama, terutama dalam sinode ini. Semoga sinode ini membuka hati kita, baik awam, biarawan-biarawati maupun para imam, bahwa ada karisma-karisma yang diberikan kepada kita semua masing-masing. Semua kita semakin mampu melihat karisma anugerah Roh Kudus itu. Para imam terhadap umatnya menghormati karisma yang diberikan kepada kita, dan juga umat menghormati juga karisma yang diberikan para imamnya. Dengan cara itu kita pasti akan menghayati Roh Kudus yang bekerja dalam setiap umat yang ingin menciptakan selalu Pentakosta baru. Semoga pertemuan sinode ini menjadi penghayatan kehadiran Roh Kudus secara baru di tengah-tengah kita dengan menghargai
karisma-karisma yang diberikan kepada kita semua. Oleh karena itu, terima kasih kepada seluruh umat peserta sinode yang ingin memperbaharui gereja yang diberikan Tuhan kepada kita. Karisma-karisma luar biasa yang diberikan kepada seluruh umat, kepada para imam, biarawan, biarawati, dan Bapak Uskup sebagai Gembala Agung. Semoga dengan demikian memang gereja dapat mengarungi tantangan zaman, dapat secara kreatif hadir karena Tuhan yang adalah kasih itu adalah Tuhan yang kreatif. Kreativitas itu karena Dia memberikan Roh Kudus kepada kita dalam karisma-karisma yang hendaknya kita hormati satu sama lain untuk menciptakan kebersamaan, berjalan bersama. Berjalan bersama hanya bisa kalau saling berpartisipasi dan menghargai karisma yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, terima kasih atas semua ini. Semoga gereja dapat dilanjutkan dengan semakin terbuka kepada Roh Allah yang bekerja dalam setiap orang, juga dalam mereka yang sedang bergolak dalam kesulitan, keluarga yang mungkin dalam kesulitan, dalam konflik. Di situ Tuhan sedang bekerja. Semoga kegembalaan di gereja dapat melihat itu. Tuhan yang mencoba bergolak dalam setiap orang, juga mereka yang mungkin sering kita singkirkan. Tuhan masih bekerja di sana. Saudara-saudari yang terkasih, terutama Bapak Uskup, selamat mendampingi umat Allah di Keuskupan Agung ini. Terima kasih kepada Monsinyur Sunarko yang dengan indahnya memberikan poin-poin yang luar biasa. Tentu dia sebagai profesor yang luar biasa. Kita senang bahwa mempunyai uskup yang dekat dalam Keuskupan Agung ini, seorang yang bisa memberikan terang dalam kehidupan. Demikian juga Romo Gito yang juga memberikan luar biasa untuk mengantar kita bersama sebagai umat Allah mengarungi zaman. Bapak Ibu, terima kasih. Maaf kalau saya sering tidak muncul, tetapi ketika menjadi emeritus saya adalah kembali kebersamaan dalam umat Allah. Bukan sebagai gembala dalam arti memimpin keuskupan, tetapi kami sebagai uskup pun umat Allah, bukan lain-lain, kembali ke tengah-tengah umat Allah dan berjalan bersama Anda sekalian. Memang konferensi para uskup masih menugaskan saya melanjutkan tugas-tugas untuk masalah kemanusiaan. Bahkan Paus sendiri mengharapkan agar gereja pada saat ini tampil kemanusiaannya. Karena Allah telah menjadi manusia dalam Kristus menyertai kita. Maka gereja pun harus menampilkan kepedulian kemanusiaan atas begitu banyak penderitaan di dunia ini. Provisiat, selamat bertugas Bapak Uskup Yohanes Harun Yuwono, Bapak Ibu sekalian. Semoga gereja kita menjadi terang garam. Garam hanya terjadi karena ada kesatuan antara air laut dan matahari. Terjadilah garam. Persatuan kita, terutama dengan Tuhan, itulah yang menjadikan kita garam, yang akan membuat rasa enak dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, terima kasih Provisiat
Tuhan memberkati. Amin. Monsinyur Aloysius Sudarso, Monsinyur Yohanes Harun Yono, dan Monsinyur Adrianus Sunarko FM, para Romo Deken, Pak Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Sampailah sudah kita di penghujung proses sinode kita, maka saya mewakili teman-teman panitia mau menyampaikan beberapa hal. Pertama, ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Monsinyur Aloysius Sudarso, Emeritus, yang senang dipanggil veteran daripada emeritus ya. Karena beliau, kalau kita dengarkan kemarin, sebelumnya kalau tidak ada pandemi, tahun 2020 sinode ini sudah terjadi dan beliau sudah sempat mempromulgasikan pada bulan Agustus 2019. Beliau telah menginisiasi kita untuk sinode ini, tetapi sekaligus juga di saat sebelum kita mengakhiri sinode, beliau juga sempat berkenan untuk memberikan peneguhan kepada kita semua. Kita berterima kasih atas peneguhan dan sekaligus pendampingan beliau selama proses ini. Juga kepada Monsinyur Yohanes Harun Yono yang telah memberikan kepercayaan kepada panitia untuk memfasilitasi berlangsungnya proses sinode kita hingga pada sore hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Monsinyur Adrianus Sunarko FM dan Romo Kito Wiratmo yang beliau sudah berangkat tadi sore jam 3, yang dengan sukacita rela meninggalkan keuskupannya untuk selama 4 hari bersama dengan kita, mendampingi kita, mencermati apa yang kita lakukan, kita diskusikan, dan kemudian pada waktunya memberikan masukan, sugesti, pencerahan dari sisi teologis untuk kita semua. Terima kasih Monsinyur Adrianus, tentu ini menjadikan hal yang akan sangat membantu kita semua dalam melaksanakan peran kita masing-masing. Juga diaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Romo Parti dan kawan-kawan di Yayasan Saberius yang juga telah memberi fasilitas kepada kita semua, tidak hanya tempat tetapi juga banyak hal diberikan untuk kita semua sehingga proses sinode boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada para donatur yang telah membantu terwujudnya proses sinode ini hingga boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan siap untuk kemudian kita tutup pada sore hari ini. Juga kepada pihak pengelola hotel yang juga telah membantu banyak kepada kita semua. Secara pribadi saya juga mengaturkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan panitia, SC yang dikomandoi oleh Romo Afin, OC yang dikomandoi oleh Romo Simon Margono, lalu tim perumus yang dikomandoi oleh Romo Eko, dan juga sekretariatan yang dikomandoi oleh Romo Widi. Kita semua telah berusaha sebaik mungkin supaya melalui upaya yang kita buat, sinode ini boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya juga terima kasih kepada seluruh peserta sinode yang telah dengan sukacita rela meninggalkan keluarga, pekerjaan, dan juga hal-hal yang lain untuk dengan sukacita datang ke tempat ini, berbagi pengalaman, berdiskusi, yang kemudian muaranya adalah menyampaikan konsultasi kita kepada Bapak Uskup yang harapannya kemudian nanti akan membantu beliau merumuskan arah dasar yang purna untuk gerak kita ke depan sebagai gereja di Keuskupan Agung ini. Yang kedua, saya mau menyampaikan kepada Bapak Uskup sebagai laporan atas
sinode yang pelaksanaannya dipercayakan kepada kami panitia. Proses sinode sudah berlangsung dengan dinamika yang setidaknya cukup menggembirakan, cukup hidup, menyejukkan kita semua. Sejak tanggal 27 yang lalu hingga siang tadi, semua berjalan dengan baik. Kendati kita mengerti ada beberapa peserta yang tidak bisa hadir, ada 4 peserta yang tidak hadir karena dalam posisi sakit, sudah datang lalu sakit, lalu tidak jadi ikut, ada yang memang sakit dari tempatnya sehingga juga tidak bisa datang, ada juga yang tidak bisa datang karena tidak tahu alasannya. Tetapi dari sekian yang terundang, 252, ternyata yang kemudian hadir bersama dengan kita ada 247 yang ada bersama dengan kita, aktif untuk berdinamika dalam sinode kita. Yang kedua, diskusi dan sharing atas draft Ardas yang sudah disampaikan kepada kita juga berlangsung dengan sangat menarik, dan tim perumus telah berusaha baik untuk mencoba merangkum hasil diskusi dan sharing di masing-masing kelompok yang kemudian akan menjadi rangkuman konsultasi sinode ketiga yang nanti akan saya serahkan kepada Bapak Uskup untuk kemudian dimanfaatkan untuk menyempurnakan arah dasar yang pada akhirnya akan menjadi arah gerak langkah kita semua. Ketika masukan dan sugesti baik dari sisi teologis maupun juga pastoral melengkapi rangkuman diskusi juga telah kita terima dengan baik, dan harapannya juga ini nanti akan menjadi pelengkap bagi Bapak Uskup untuk merumuskan ardas yang sempurna, yang purna. Oleh karena itu, dengan ini mewakili panitia, terutama SC dan tim perumus, saya akan menyerahkan rangkuman konsultasi sinode ketiga kepada Bapak Uskup. Semoga hal ini diterima dan dimanfaatkan sebagaimana maksudnya. Mengakhiri sambutan saya, 2 bait pantun untuk kita semua. Kalau tanah patah ada di Bengkulu, maka Batu Raja ada di wilayah Oku. Kalau ada yang salah, mohon maafkan daku. Yang baik saja, mari kita kenang selalu. Sungguh indah berjalan bersama. Lebihlah indah bila hati menyatu. Usailah sudah sinode 3 kapal kita. Mari melangkah di arah dasar yang baru. Sekian dan terima kasih. Bukan menyaingi, tapi saya punya satu pantun. Memancing ikan di Kali Code, ikan dimasak di pinggir kali. Keuskupan Agung Palembang baru saja melaksanakan sinode. Semoga gereja kita semakin terberkati. Terima kasih kepada Romo Vijen, Romo Felix Astono SCY yang telah mengkomandoi pelaksanaan sinode keuskupan kita bersama tim SC, tim perumus, tim OJ yang tadi sudah disebutkan.
Saya mengamini semua yang beliau katakan, entah ucapan terima kasih maupun harapan doa, semoga perjalanan peserta sinode atau sinodalis ke rumah masing-masing terberkati dan berjumpa dengan keluarga atau umat di masing-masing tempat asal. Kendatipun hasil seluruh diskusi atau entahlah usulan atau apapun namanya bersifat konsultatif, tetapi saya pastilah tidak akan mengabaikan sama sekali segala hal yang baik yang telah dicetuskan, diusulkan, dimunculkan oleh para peserta sinode. Tadi sudah dikatakan oleh Romo Vijen bahwa segera kami akan memasukkan seluruh gagasan dan ide dari peserta sinode ke dalam draft dan tentu saja memperbaharui draft. Kami akan memulai pada tanggal 3 yang akan datang dan seterusnya sampai nanti hasilnya menjadi sempurna sebagai arah dasar pastoral keuskupan kita 10 tahun mendatang. Di berbagai keuskupan, di Jakarta, di Medan, di Tanjung Karang, selalu ada penekanan tema tertentu di setiap tahunnya dalam perjalanan entahlah 5 tahun atau 10 tahun hasil Ardas. Barangkali nanti di Ardas kita juga akan dimunculkan tema-tema tertentu setiap tahunnya sepanjang 10 tahun ke depan. Walaupun akan dibuat seperti itu, pastilah tidak akan dijalankan secara linear. Artinya setelah 1 tahun selesai, lalu ditinggalkan ganti tema, dan kemudian selesai ditinggalkan, lalu mengambil tema yang baru di tahun yang baru dan seterusnya. Tidak seperti itu. Pastilah nanti akan dijalankan secara spiral. Tema di tahun ke-10 sudah harus tetap disinggung, dihidupi di tahun pertama, demikian di tahun pertama akan terus dibawa dalam perjalanan 10 tahun ke depan. Dengan begitu maka dinamika gereja kita akan kita harapkan hidup-hidup dan katekese pengajaran iman akan menjadikan umat Allah sesuai dengan harapan dari tema sinode ini berjalan bersama, semakin beriman, semakin berbuah. Itulah tadi yang saya katakan, semoga gereja kita semakin terberkati. Terima kasih kepada Bapak Uskup Emeritus yang setia bersama kami, dan Opung Yan yang setia juga bersama kami sepanjang sinode. Tentu saja kepada semua yang masih muda, yang telah mengusulkan, mencetuskan, membicarakan hal-hal baik untuk kebaikan kebersamaan kita di Keuskupan Agung ini, kami mengucapkan berlimpah terima kasih. Kita berharap bersama dapat menjalankan hasil sinode ini sebaik-baiknya. Dan sungguh semoga gereja kita semakin terberkati. Sekian dan terima kasih. Kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian dengan kebaikannya dan melimpahi saudara dan saudari sekalian dengan pengertian akan kebijaksanaan yang menyelamatkan. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memelihara saudara dan saudari sekalian dengan ajaran-ajaran iman dan membuat saudara dan saudari sekalian bertekun dalam karya-karya kudus. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengarahkan langkah-langkah saudara dan saudari sekalian kepadanya dan menunjukkan jalan damai dan cinta kasih. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa berkat-Nya turun atas Anda sekalian, atas anggota keluarga Anda dimanapun berada, atas seluruh umat Allah di Keuskupan Agung ini, dan semua orang yang kita kasih, kita cintai, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.